Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya. Nah, kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas tugas-tugas kita, tugas-tugas pengabdian kita, peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini itu disampaikannya niat dan nomor kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, sampai dengan pertemuan yang sebelumnya itu kita sudah membahas yaitu sampai surah Ali Imran, surah ketiga ayatnya ke-82. Itu Allah menjelaskan di ayat 82 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ini kemarin ayat 82. Oh iya, sampai 82. Sampai 68 sudah, 68 terakhir. 72 ya, 72 kemarin itu Allah mengingatkan kita bahwa ada orang-orang yang di sana, orang-orang ahli kitab, ini berkehendak untuk menyesatkan kita semua, menyesatkan orang yang sudah beriman, tetapi prinsipnya mereka tidaklah menyesatkan siapapun kecuali menyesatkan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Terus di situ juga ahli kitab, orang yang sudah diberi kitab sebelumnya, ini zaman Rasul masih hidup, zaman diturunkan Quran, itu ahli kitab mengingkari, mengkufuri ayat-ayat Allah padahal mereka melihat nyata. Maka mereka mencampur aduk yang hak dan yang batil. Yang terakhir itu mereka, orang-orang ahli kitab itu menyuruh teman-temannya agar beriman pada apa yang diturunkan pada orang beriman itu paginya, terus sorenya itu diingkari lagi, dikufuri lagi. Itu tujuannya agar supaya mereka bisa mengembalikan orang beriman tadi pada kekufuran.
Nah, ini kemarin Allah mengingatkan kita bahwa itu orang-orang ahli kitab ya, ini prinsipnya semacam itu, seolah-olah iman dengan yang diturunkan kepada orang-orang beriman saat itu, Rasul dan orang beriman iman, terus nanti sorenya paginya permulaan siang itu mengimani, sorenya ingkar lagi, kafir lagi. Itu supaya orang-orang mukmin itu kembali kafir lagi. Nah, ini jamaah yang berbahagia, saat ini kita lanjut di ayat ke 73 ya. 73. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tu'minu illa liman tabi'atinakum qul innal huda hudallah ayyuta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Ini Allah mengingatkan kita ketika ada mereka yang tadi ngomong tadi, orang ahli kitab, dan sekarang prinsipnya tetap seperti itu. Di mana-mana sudah. Kalau ingin mengkafirkan seseorang, misalnya wanita, itu laki-laki yang tadinya beragama bukan Islam tapi agamanya seolah-olah agamanya ahli kitab dulu, itu mereka bersyahadat, ketika nikah syahadat. Nanti ketika sudah lahir anak, akhirnya mereka masuk agamanya kembali. Mereka kembali lagi, kufur lagi. Akhirnya apa? Yaitu istri dan anaknya katut-katut. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang prinsipnya seperti itu. Maka di ayat ke-73 ini Allah mengingatkan ya, wala, dan jangan tu'minu, kalian itu iman. Ini mereka di sana orang-orang yang diberi ahli kitab tadi. Nah, orang-orang yang diberi kitab itu hanya ngomongi sama teman-temannya. Ya, Allah menjelaskan pada kita, orang ahli kitab tadi ngomong ini, wala tu'minu illa, janganlah kamu iman kecuali liman tabi'adinakum, li kepada man orang-orang tabi'ah yang ikuti dinakum, agama kalian. Nah ini dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat nanti ya. Jadi orang-orang ahli kitab ini ngomongi teman-temannya, jangan kalian itu iman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Nah, padahal agama mereka, agama yang itu kitab-kitabnya sudah ubah-ubah dan sebagainya, itu sudah jelas kesesatannya. Maka kita disuruh ngomong. Saat itu Rasulullah suruh ngomong pada orang-orang ahli kitab tadi, yang ngomongi teman-temannya seperti itu. Apa? Katakan innal huda, sesungguhnya petunjuk itu, hudallah adalah petunjuknya Allah saja. Ayyuta, bahwa dia itu diberikan, petunjuk Allah tadi diberikan, ahadan kepada salah seorang, mithla seperti ma'utitum, seperti apa yang diberikan kepadamu, ayuhajukum, atau mereka membantahmu, inda di sisi Rabbikum, Rabb kalian. Nah ini sama yang berbahagia, ini Rasulullah disuruh ngomongi pada orang yang ahli kitab tadi, katakan petunjuk itu hanya petunjuk Allah, petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Maka di situ jangan sampai orang-orang tadi maunya, jangan sampai percaya kepada apa yang diberikan seseorang seperti apa yang telah diberikan padamu tadi. Nah ini kalau kita lihat sampai saat ini, mereka terus berupaya otak-atik supaya itu tadi, supaya
hanya menyisih ke mereka, terus nanti akhirnya orang-orang beriman itu diseret ke mereka dari tahun ke tahun. Ada kitab model apa, tahun berapa, Indonesia saja nggih. Indonesia saja itu mulai tahun berapa, 50-an, terus meningkat ke tahun 60, terus itu kitab mereka berubah-ubah terus nih. Ada yang menciptakan kitab dijuduli bagus, diberikan kepada orang Islam, door to door ini. Kenapa misalnya di parkiran dicedeki, dikasih kitab, dikasih buku selebaran kecil itu. Mungkin mesti ada sesuatu yang terjebak di situ. Katut. Maka ini dari dulu Allah sudah mengingatkan, menjelaskan ada orang orang ahli kitab tadi. Kalau sekarang kan Nasrani, kalau di Indonesia kan Yahudi nggak ada ya. Ya ada sih, ada cuman nggak sedikit ya. Cuma nggak kelihatan, nggak resmi di agama pemerintah kan nggak resmi, yang resmi diresmikan cuma 6. Nah, yang salah satu itu adalah termasuk yang golongan dianggap ahli kitab, ya, dianggap ahli kitab, padahal ya bukan ya. Itu karena kitabnya sudah dirubah. Itu selalu seperti itu. Prinsipnya akan seperti itu. Orang-orang yang belakang ini mesti yang meyakini yang dari sana tadi. Kamu jangan ikut-ikut, pokoknya kalau agamanya bukan ini enggak boleh. Nah, itu disuruh ngomong. Nanti kalau kamu ini ketemu mereka, nah, kamu ngomong iman. Kalau kepingin menyesatkan mereka, paginya ngomong iman, sorenya kafir, atau gini, misalnya kamu nikahi, kamu ngomong iman dulu. Nanti suatu saat kalau sudah ada anak, ajak kafir lagi. Banyak yang terseret seperti itu. Tapi ada artis-artis walaupun itu luar biasa, tapi imannya benar-benar kuat. Itu suaminya balik kafir lagi, ya dia tidak mau. Tetap dalam keimanan, akhirnya ya bercerai saja. Memang kan nggak boleh ya, nggak boleh menikah dengan orang kafir. Ketika mereka nikah, tadi seperti yang dijelaskan Allah ini, iman dulu. Nanti suatu saat kafir. Itu sampai sekarang dan nanti sampai kiamat. Karena Quran ini berlaku nanti sampai kiamat. Pasti akan ada. Maka ini Allah menjelaskan, qul, katakan, innal huda, sesungguhnya petunjuk yang benar itu adalah hudallah, petunjuknya Allah, yang mana Al-Quran ini, yang nanti diberikan kepada siapapun, ini dari Allah harusnya. Makanya ketika ada orang di situ, diberikan pada seorang yang membantah kalian di sirop kalian, ya sudah, jangan diikuti saja. Misalnya ini gampangannya, wah itu kan dongengan, apa ya pasti kalau nanti orang berbuat gini masuk neraka kan hayalan. Surga itu kan cuma cerita-cerita orang dulu. Jawab aja gini misalnya, enteng-entengan ya. Kamu juga belum tentu loh kamu anaknya bapakmu. Gitu ya. Apa iya kamu ngerti bahwa kamu anaknya bapakmu? Kan hanya cerita-cerita tok. Itu kan ada aktonya. Ya ada tes DNA. Ya makanya itu kan hanya kisah-kisah aja, hanya cerita-cerita. Apa ya benar kamu lahir tanggal sekian, kamu juga nggak tahu saat itu. Nih, apalagi kamu nganggap kalau neraka nggak ada, ya buktikan dulu, mati dulu neraka, kalau nggak ada ya balik lagi. Gitu. Makanya kan logika sederhananya kan gitu. Kalau kita yakin bahwa orang beriman dan itu katakan kalau Quran jelas ya, dirinci sampai menuliskannya itu pun harus benar-benar dicek dengan Nabi sendiri, ditulis sahabat-sahabat, didikte Nabi sendiri, dan itu dijaga oleh Allah sendiri. Makanya di saat Quran turun tidak boleh ada yang ditulis selain Quran. Hadis-hadis belum ada, hanya Quran yang ditulis, yang boleh ditulis.
di lembaran-lembaran apa saja itu tetap dijaga. Bahkan dalam saat penulisan itu pun dicek dari siapa hafalannya seperti apa dan sebagainya sampai benar-benar sempurna. Ini sehingga jamaah yang berbahagia ini kalau di surah Al-Baqarah apa itu mereka orang-orang yang beriman itu yang bertakwa itu hudalil muttaqin yu'minuna bil ghaibi, yakin iman dengan yang gaib. Nah, kalau ada orang yang ngengkel nabi mulu, nabi palsu dan sebagainya, nah, gitu. Ada yang apa namanya itu pokoknya kata-kata yang miring banyak itu apa namanya, misalnya pedofil dan sebagainya. Itu bagaimana mereka caranya mereka menggoyahkan orang-orang beriman supaya kembali murtad, kembali kafir itu seperti itu. Ahli kitab seperti itu sudah dari dulu sampai sekarang, sampai nanti kiamat. Makanya kita harus juga ini sering katakanlah dibaca terus direnungkan ya. Dari dulu sampai nanti kiamat juga akan ada seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita kuat? Makanya di sini petunjuk Allah. Jangan kamu percaya bahwa diberikan pada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Jangan pula percaya mereka yang ingin mengalahkan hujah di sisi Rabbmu. Tidak bisa. Jadi ayuhajukum inda rabbikum, mereka membantahmu di sisi Rabbmu. Maka jamaah yang berbahagia kalau sudah seperti itu, kalau sudah engkel-engkelan seperti itu, hujah berbantah-bantahan, maka kul. Allah memerintahkan kul. Innal fadla biyadillah. Inna sungguh al fadla karunia itu biyadillah di tangan Allah. Jadi karunia itu milik Allah, di tangan Allah. Ini yu'tihi, Allah memberikan karunia itu tadi, yu'tihi memberikannya, Allah memberikannya mayyasha kepada siapa yang dikehendaki. Jadi karunia berupa hidayah dan sebagainya itu semuanya di tangan Allah. Allah memberikan pada siapa yang dikehendaki. Tapi bukan berarti si A kamu tak kai, si B kamu enggak tak kai. Mboten. Tidak seperti itu. Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang siap menerima. Pertanyaannya, lah napa misalnya apakah sampai sekarang itu Allah tidak misalnya memberi hidayah pada ini? Allah senantiasa memberi hidayah lewat mana saja hidayah, tetapi orang itu siap tidak menerima. Seseorang tadi siap tidak menerima. Kalau hatinya sedang ditutup sendiri, ya hidayahnya nggak akan masuk. Hidayah tidak masuk. Allah memberikan itu. Nanti kalau orang ini sudah siap menerima betul, maka yu'tihi mayyasha, diberikanlah hidayah itu sesuai apa yang dikehendakinya. Siapapun yang dikehendaki, udah kamu siap, ya udah tak beri. Nerima, kamu bisa nerima. Dadanya dilapangkan untuk menerima hidayah tadi. Ya Quran ini dilapangkan untuk diterima. Tetapi untuk orang yang nolak menutup hatinya dari hidayah, ya siapapun yang memberitahu, menyampaikan, ya tidak akan mau menerima. Sampai sekarang katakan orang-orang yang sudah katakan bergelar mulai dari profesor, doktor macam-macam yang tetap menentang terus, ia tidak akan mau dia menerima karena dia sudah menutup hatinya. Ya, di akhir ayat ini, wallahu wasi'un alim. Ya, sungguh Allah itu maha luas karunia-Nya. Allah maha mengetahui, maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa yang siap menerima petunjuk, menerima hidayah itu, maka diberi. Ya, di ayat lain itu dan surat namanya, surat 28 kan ini. Jadi kamu tidak bisa memberi hidayah pada siapapun yang kamu kehendaki. Kecuali orang-orang yang di sana siap menerima petunjuk.
Nah, jamaah yang berbahagia, makanya monggo ya, mari kita selalu membuka hati kita. Setiap ayat-ayat Allah kita pikirkan, kita renungkan bahwa di situ petunjuk-petunjuknya benar-benar akan terlaksana. Akan bisa kita serap, kita aplikasikan. Walam la tahdi man ahbabta. Kamu enggak bisa memberi petunjuk pada orang yang kau cintai, walakinallahu yahdi man yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Jadi kamu waktu itu Rasul yang diberitahu, kamu Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk pada orang yang kamu cintai. Karena itu pamannya, saat itu pamannya ya, disuruh bilang la ilaha illallah, disuruh enggak mau ikut agama ini, enggak mau ikut, tetap mengikuti agama nenek moyang. Karena yang satu yang Rasul ngajak untuk hanya Allah saja, di sini golong-golongan ini ngajak untuk agama nenek moyang. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Wa huwa alamu bil muhtadin. Allah lebih tahu pada siapa yang siap menerima petunjuk. Maka di sini tadi wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui siapa yang siap menerima petunjuk tersebut. Ya, niki di ayat ke-73. Terus ayat 74, yahtasu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Yahtasu, dia Allah menentukan birahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu, dan Allah dzul, yang mempunyai al-fadli, karunia, al-azim, yang besar, yang agung. Sehingga ini kita harus benar-benar waspada. Kita selalu mengingatkan siapa saja agar jangan sampai terjebak rayuan-rayuan tipu daya orang-orang ahli kitab. Kalau sekarang ya orang-orang Nasrani, orang-orang yang agama lain yang nanti di situ juga pakai kata-kata ini, tulisannya pakai ALLAH, itu bukunya didum nih, ditotok di rumah-rumah didum, suruh pelajari, dikasih beras, nyari mie macam-macam, disuruh mikir, suruh baca, terus saja. Nanti akhirnya terpikat, masuk, murtad sudah dari Islam, keluar dari Islam. Katut nih. Makanya ini jangan sampai nih. Karena prinsipnya ya kita hidup kan hanya sementara, hanya sebentar, dan harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya. Ya memang itu sampai ini kisah-kisah yang sudah dijalani para alim itu, godaan-godaan itu akan sampai hampir meninggal, sampai malaikat mau datang, itu godaan dari iblis dan bala tentaranya itu terus. Harapannya kan orang Islam itu dikafirkan, mati dalam kondisi kafir. Itu sampai itu, dan banyak penelitian nih, para dokter-dokter nih meneliti, orang yang sakaratul maut seperti apa. Jadi proses sampai hampir mendekati kematian itu tidak lepas dari godaan-godaan tadi. Makanya kita yang ini Rasulullah menjelaskan, mengarahkan kalau ada orang sakit ya dibimbing untuk misalnya sudah nemen, disuruh la ilaha illallah, ditalkin ya, istilahnya diajari untuk ingat selalu la ilaha illallah. Kalau sudah bilang la ilaha illallah, dah diem. Nanti kamu ngomong lagi, dibimbing lagi, hanya la ilaha illallah saja, udah
la ilaha illallah. Kalau orang itu saat terakhir, ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah, sudah selesai surga. Tapi nggak angel sulit ya, sulit sulit ada orang kok, wah misalnya tiap harinya hanya mengumpat ya. Tiap harinya hanya mengumpat, mencela terus. Tidak mungkin nanti di akhir hayatnya itu bisa dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah, itu sulit. Karena ada nih, wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang tiap hari mengumpat dan sebagainya itu udah, kalau nanti ada malaikat maut datang menjemput ajalnya, ya paling yang keluar ya tetap umpatan-umpatan gitu. Makanya kita ya, ini harus benar-benar ya menguatkan diri. La ilaha illallah harus benar-benar sering kita ucapkan itu sebanyak-banyaknya. Nah, ini jamaah yang berbahagia, ini di ayat sampai ayat 74. Jadi tipu daya yang dilancarkan oleh ahli kitab. Kalau sekarang ya tiruannya ahli kitab nih, tiruannya ahli kitab. Ya kan bukan seperti dulu. Nah, zaman Rasul ahli kitabnya seperti itu, tapi zaman sekarang udah beda jauh. Kitab-kitab sudah revisinya luar biasa banyak, diedit-edit macam-macam. Ini makanya hidayah itu hanya hidayah Allah. Ya Quran ini sudah. Rasul sebagai orang yang mempraktekkan 100% hidayah Allah, ini kita harus mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah berbahagia, ini apa tadi kita diingatkan, jangan sampai kamu percaya pada seseorang yang diberi hidayah seperti yang diberikan pada Rasul tadi. Ini ada nabi baru. Gak ada nabi baru, gak ada. Rasulullah sudah khataman nabiyyin, penutup ya. Nabi penutup, Rasul penutup, tidak ada nabi lagi. Nanti ada banyak yang sekarang, wah ini ada dapat hidayah, dapat wah ini jadi nabi, jadi wah macam-macam, ketemu malaikat dan sebagainya. Nah, ini sampai nanti kiamat tetap ada nih Bu. Mungkin sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun ada orang lagi ngomong gitu. Maka ya sudah, pokoknya dari Rasul terakhir Rasulullah Muhammad SAW ya sudah, Quran titik. Quran itu sudah. Maka Quran ya harus kita baca. Kalau bisa ya seluruhnya nanti dipelajari, walaupun nggak nyampe nanti kita ya mungkin nggak nyampe juga kan ya. 6.000 ayat itu nggak mungkin, belum makan semuanya. Makanya juga di rumah kita baca sendiri pelan-pelan. Nah, jamaah yang berbahagia, kita lanjut di ayat, ini masih ada waktunya. Kita lanjut di ayat ke-75. Ini wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintorin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'imah dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Nih, wa dan min dari ahli kitab, dari ahli kitab ya, ada orang man yang intakmanhu ya, jika dia ini dipercaya, diberikan intakmanhu, dipercaya bikin torin ini dengan harta yang banyak, diserai harta banyak untuk jadi amanat gitu ya. Yu'adhihi ilaik, itu dia mengembalikan padamu. Niki. Wa minhum, dan ada orang juga dari ahli kitab tadi, man intakmanhu ya, yang orang itu kamu itu percaya kepadanya bidinarin 1 dinar, biasanya utang 1 dinar, la yu'adhihi, tidak dia mengembalikan ilaika kepadamu
illa kecuali madum ta alaihi qaima. Kamu selalu berdiri nagih, maksudnya nagih terus. Utang banyak ada yang balekno, ada utangnya walaupun sedikit saja, diibaratkan 1 dinar tidak akan dikembalikan kecuali kamu nagih terus, berdiri terus nagih. Nah ini bahkan mereka juga prinsipnya seperti itu. Di kitab mereka sendiri juga mungkin ada ya. Tapi itu editan. Nah, Allah menjelaskan zalika bi'annahum, zalika yang demikian itu bi'annahum karena mereka itu qalu, mereka bilang. Nah ini. Laisa alaina tidak ada bagi kami fil ummiyina terhadap orang-orang yang ummi, ini daerah penduduk Mekah dulu, sabila, jalan. Maksudnya tidak ada dosa atas kami, atas orang-orang yang ummi. Jadi penduduk Mekah, penduduk Madinah saat itu, orang-orang yang beriman itu dikatakan orang-orang ahli kitab itu mengatakan itu. Kami enggak ada dosa terhadap orang-orang yang ummi itu. Nek kami ngutang juga dibayar enggak apa-apa. Itu prinsip mereka seperti itu. Nah, sehingga sama yang berbahagia ini, maka wa yaquluna 'alallahil kadziba wa yaquluna, dan mereka mengatakan 'alallahi atas Allah al-kadziba, kedustaan. Nah ini memang kedustaan terus yang diomongin itu. Yang diomongkan itu kedustaan, mereka membuat kedustaan terhadap Allah. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwa itu salah, itu adalah bohong belaka, itu dosa belaka. Yang dulu kan sudah ya. Nah, ini kami tidak disentuh neraka kecuali hanya beberapa saja. Lantamasanna naru illa ayyama ma'dudat. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya sebentar saja. Ini dulu kemarin surat Al-Baqarah yang sudah selesai itu. Ya seperti itu sudah. Ini masalah harta juga gitu. Ada memang orang yang utang banyak dibalekno. Kalau kita percaya diberi utangan dibalekno. Tapi ada di antara mereka yang utang sidik saja, nek gak ditagih ya gak bayar. Gak bayar. Dan mereka kena apa ngono? Alah, kami gak ada dosa atas orang yang umi, kami gak bayar gak apa-apa. Ini memang seperti itu. Bahkan dalam itu kan sudah kalau nanti kami masuk neraka, ya kami kan hanya masuk neraka sebentar saja, dicelup-celup mari tuntas. Ini mereka yang ngomong sendiri. Padahal itu tidak mengikuti petunjuk Allah. Maka mereka itu membuat kedustaan terhadap Allah. Ini wa yaquluna 'alallahi kadziba. Mereka senantiasa, bentuknya kan fi'il mudhari ini. Wa yaquluna, mereka senantiasa selalu bilang atas Allah 'alallahi al-kadziba, kedustaan. Mereka bilang kedustaan itu memang atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Padahal mereka tahu bahwa itu dusta. Maka bala man aufa bi ahdi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kan di sini bala. Allah menjelaskan bala. Tidak demikian. Tidak demikian. Yang benar itu bala. Dan yang benar itu adalah man aufa, man orang yang siapa bisa aufa, memenuhi, menepati bi'ahdi janjinya, wattaqo, dan dia juga bertakwa. Wattaqo kan menjaga hukumnya Allah. Dia itu memenuhi janjinya, kemudian bertakwa, fa innallaha, maka sungguh Allah yuhibbu, dia senantiasa mencintai, ini bentuknya juga fi'il mudhari, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini jamaah yang berbahagia, makanya mereka itu kalau di Indonesia kan gitu. Pokoknya orang yang niru-niru ahli kitab itu di sini yang agamanya juga disahkan. Nah, memang kita hidup di negara yang multi agama, juga di Madinah. Di Madinah dulu saat Nabi
juga tidak hanya orang Islam. Ada orang Yahudi, ada Nasrani, ada orang yang pagan, ada yang Majusi, ada piagam Madinah menyatukan di sana, ada hukum-hukum dan sebagainya. Dan itu masih ada Nabi. Piagam Madinah digunakan. Nah, ini di Indonesia ya prinsipnya untuk menyatukan seluruh umat-umat yang beda-beda itu, agamanya beda-beda. Akhirnya pendahulu dulu mencetuskan ben rukun. Ya sudah, dibuatlah katakanlah Pancasila. Hanya 5 sila itu untuk menyatukan semua orang yang ada di dalam negara itu. Hukumnya ini sebenarnya harus ditata dengan baik hukumnya. Memang nanti sedikit mudah-mudahan dia akan disempurnakan terus. Tetapi ketika dalam hal keyakinan, ya sudah, tidak boleh mencampur aduk, tidak boleh memaksakan. Sendiri di Islam juga nggak ada paksaan ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya sudah, kalau mau iman ya silakan, kalau memang nggak mau iman ya silakan. Banyak nih dalam surat 18 juga ya. Al-haqqu min rabbik fala takun. Ini katakan yang benar itu benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan sampai kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Ya sudah, ini dikatakan saja yang benar. Itu adalah untuk mengingatkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, supaya tetap iman, supaya nanti sama-sama bisa masuk surga. Kalau sudah ucapan terakhirnya la ilaha illallah, sudah surga. Nanti di sana reuni ketemu, dulu cerita-cerita dijelaskan di Quran juga di ayat yang lain. Oh dulu kita pernah di dunia sama-sama ngomong-ngomong, saling ingatkan, saling mengingatkan untuk memberi makan orang yang miskin dan sebagainya. Ini nanti di sana juga ngomong itu ya. Apalagi orang-orang yang di surga itu ngomongnya nanti alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu nanti omongannya seperti itu. Diskusi macam-macam di sana ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk pada agama ini. Kalau tidak karena petunjuk Allah, maka kami enggak akan dapat hidayah. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya ya kita harus tetap menguatkan diri kita. Apapun itu, kalau diri kita mungkin sudah selalu ingat, ya kita mengingatkan siapapun sudah diingatkan, supaya jangan sampai katut-katut itu loh. Tipuan yang luar biasa halus itu katut nanti. Ini menurut para pengecek data-data itu juga banyak ternyata yang sampai sekarang itu yang katut-katut, imannya mulai goyah, tebal, iman dengan Qur'annya tebal. Ini sudah, ini sebelum tadi terlanjur tebal itu ya kita harus kuatkan. Diingatkan lagi, memang sudah ada ingatkan, akhirnya balik lagi. Kalau kita lihat di ini para mualaf yang cerdas-cerdas itu, mereka dulunya paham kitab-kitab apa saja, putra ternyata setelah dicek semuanya akhirnya ini Quran adalah satu-satunya kitab yang tidak pernah berubah, konsisten, sudah diuji mana saja, sudah diuji. Sedangkan kitab-kitab yang lain sudah berubah. Makanya inna dina indallah Islam, agama yang benar di sisi Allah hanya Islam, sudah. Ini kita harus benar-benar yakin Islam agama yang benar, satu-satunya agama yang benar. Sudah. Kalau orang yang lain itu iman dengan agamanya ini, ya monggo silakan gitu ya. Monggo niku dijelaskan saja. Dah monggo kamu manut dengan sana ya silakan wis. Tapi kita enggak ya. Kita harus benar-benar murni, tidak mencampur aduk. Agama mana saja sudah biarkan.
beragama sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, kita ya jangan aduk-aduk, dicampur agama itu ritual agama A digawe, ritual agama B digawe, agama C diikuti juga dipakai. Waduh, agama gado-gado nih. Ini gado-gado tambah enak. Nah, kalau ini nanti jadi neraka nanti. Ya, makanya tidak boleh ada terkotori sedikit pun. Makanya kan kemarin di Ramadan itu kan ada ayat itu yang kita ingat itu ya, di Ramadan itu hari keberapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Hai orang yang beriman, sungguh orang musyrik itu najis. Ini kan orang musyrik itu najis. Oh, kira 6 menit. Nah, niki harus kita ingat. Maka jangan sampai kita katut-katut promosi apapun sudah. Kita jangan mencampur aduk. Bahkan ada loh niku, di perang Badar itu ada seorang sahabat yang sudah di barisan Islam perang dengan bapaknya sendiri juga mati terbunuh oleh tangan anaknya sendiri. Memang sudah dijelaskan di situ di surah At-Taubah kemarin. Tidak mungkin kalau ada orang sudah iman pada Allah dan Rasulnya ada kasih sayang walaupun itu terhadap kerabatnya sendiri. Kalau itu sahabat itu dengan bapaknya sudah berhadapan muka di perang Badar, ya sudah bapaknya ya akhirnya terbunuh di tangan anaknya sendiri. Karena sudah itu di barisan orang kafir, di barisan orang iman yang enggak ada kasih sayang. Sudah kalau sudah iman dengan Allah dan Rasulnya, sudah tidak ada kasih sayang lagi dengan orang-orang yang nanti menentang Allah. Kalau sudah jadi berperang di situ ya sudah. Nah, kalau di zaman aman seperti di Madinah itu orang Yahudi Nasrani sudah jadi satu aman ya aman sudah. Pokoknya jangan saling ganggu, jangan macam-macam. Sudah agamanya sendiri jalankan sendiri. Jangan ikut-ikutan, nggak boleh nyampur. Dicampur-campur, nggak boleh. Sebentar, nanti si A ngikuti agamanya B sebentar, nanti si B ngikuti agamanya C sebentar, saling ibadah. Itu juga sudah ada di zaman Rasul. Rasul diiming-imingin sampai dipanggil pamannya itu. Nah, diiming, nanti gini, Muhammad ini para pemuka itu bilang, "Mbok sekali-kali nanti sekian waktu nanti kami ngikuti agama kamu, nanti kamu juga ngikuti ritualnya sana." Enggak bisa. Wahai paman, Rasul mendapat. Kalau mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku pun tidak akan melepaskan agama ini. Agama terus dijelaskan. Nah, ini jam yang beragam, makanya kita harus hati-hati. Mereka ngomong juga itu tadi. Nah, ini ahli kitab selalu ngomong laisa alaina fil ummiyina sabila. Tidak ada bagi kami atas orang-orang ummi itu jalan untuk disalahkan, enggak ada dosa. Kami enggak ada dosa terhadap orang-orang ummi itu. Alasan untuk dosa-dosa enggak ada. Makanya orang yang ada memang orang yang katakan sisi kemanusiaannya itu utang banyak disaur, tapi ini ada yang utang sedikit gak disaur-saur walaupun harus nagih terus. Ini madum tu alahi qaima, kamu nagih terus menerus, berdiri terus menerus. Nah, ini jam yang berbahagia. Makanya ketika mereka itu berkata bohong atas nama Allah, wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun, niki bala man aufa bi ahdihi, siapa yang memenuhi janjinya, niku utang macam-macam niku termasuk utang yang kecil dipenuhi janjinya, wattaqo, dan dia itu bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah menyukai orang yang bertakwa. Nah, makanya supaya kita dicintai Allah, maka kita harus menjaga ketakwaan kita, menjaga hukum-hukum Allah, kita laksanakan perintah-perintahnya, kita tinggalkan, kita jauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang. Nah, ini sudah, kalau itu sudah dilakukan, kita sudah melakukan itu,
pasti niki sungguh Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertakwa. Habib nih. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong misalnya Muhammad Habibullah, Nabi Muhammad ya, Muhammad Rasulullah Habibullah. Ya tidak hanya Rasul saja yang dicintai, Allah mencintai semuanya. Orang yang nanti taat pada Allah dan Rasulnya ya sudah nanti Allah mencintai dia, bertakwa tadi. Maka yuhibbu Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Macam yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita bahas pada pertemuan ini, yaitu tadi ayat ke-73 sampai ini 76. Mudah-mudahan walaupun hanya 4 ayat sedikit-sedikit, nanti kita bisa lanjutkan sampai sebisa-bisanya, sampai usia kita nutut. Nah, sambil berbahagia, makanya mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.